Are you ready? Stand by. Ini kamu sekarang jadi tamu misterius ini ya? Iya. Iya, tamu misterius. Ini tak tunjukin dulu ke arah orang-orang ini. Sebenarnya tamu misterius apa? Nih, udah tampil ya? Nah ini dia, tamu misterius kita. Kalau lihat di Instagramnya ini, kita search ke bawah terus, tidak ada wajahnya, siapakah dia? Ya kan? Nah, Ini tampil perdana ini. Ini tampil perdana, benar. Nggak pernah ada tempat lain yang sudah menampilkan Nggak pernah. bahwa nggak Surabaya pernah. Kuliner Info ini siapa sesungguhnya? Nggak pernah. Memang konsepnya kan nggak mau. Nggak mau tampil ya memang. Oh iya, Nggak mau wah ini tampil. karena perdana kehormatan Bos Cafe. Kita tos dulu. Ini kita tos dulu, Kanpe ya. Kanpe. Ternyata kita ini temen kuliah ya. Iya. Satu betul. angkatan 95 di Arsitek Petra. Arsitektur. Petra. Aku ini sampai, aku ya Win ya, jujur aja ya. Sorry, Winarto apa namanya, lama lengkapnya? Winarto Setia Dharma. Setia Dharma. Dharma. Iya. Ya. Aku ini sampai, karena sudah lamanya ya, lulus, sampai nggak merasa kayak area arsitek. Anak arsitek. Kamu merasa nggak sih? Atau masih merasa seperti anak arsitek nggak? Kalau aku dari awal lulus sudah ndak arsitek ndak kepake sama sekali memang. Nggak kepake sama Nggak sekali. kepake sama sekali. Lebih ke arah apa? Habis lulus arsitek. Karena gini, kalau dulu ya zaman kita lulus itu arsitek kan belum dihargai ya. Dibayar murah. Bila perlu nggak dibayar juga, ya kan? Betul. Waktu kita dulu lulus pertama, kan kerjaan yang tersedia itu cuma drafter, betul ya? Bener. Dan itu bayaran 300? 300-400 Ya, ribu. lulusan sarjana S1 bayaran cuma 300 ya. Ya akhirnya mau nggak mau kan memang data prosentase kan sebagian besar 70% lebih bahkan kerjaan yang tidak ada hubungannya dengan arsitek. Benar. Pasti. Tapi kenapa ngambil jurusan arsitek? Aku sampai sekarang heran. Tapi terus terang nggak nyesel nggak ambil arsitek? Ya, aku di arsitek, aku senangnya karena apa? Kekuatan di analisa. Karena arsitek itu menurut aku diajari banyak hal. Kita diajari untuk menjadi mastermind untuk suatu proyek atau apapun itu kita kan diajari cara pikirnya. Cara berpikir sampai ke penerapannya, Betul. termasuk analisa. Betul. Jadi kalau enggak dipakai pun enggak pernah nyesel. Oke, begitu lulus arsitek apa yang dilakukan, Bin? Langsung usaha apa? Termasuk Surabaya Oh, Kuliner enggak. Dulu pertama-tama itu sempat jadi broker rumah. Sempat pernah tahu ya, broker rumah ya? sempat. Oh, Sempat oke. jadi itu. Nah, Terus ketika mantan pacar sudah lulus, Betul. akhirnya Istri, mantan pacar sama dengan istri. iya, sekarang kan istri. Iya. Akhirnya mencoba merintis bersama yaitu di wedding ya. Sampai sekarang itu kan buat wedding cake. Oke, namanya aja sebutkan jadi biar teman-teman tahu. Karena Promosi sekalian ini ya. lo harus karena Oke. aku kenalnya Surabaya Kuliner Info itu sebetulnya dari usahanya istri. Makanya tak cocok-cocokan. Oh, ini kira-kira ini. Kita kan nggak tahu. Iya kan? Jadi sebentar, berarti ngundang ke sini itu gara-gara kontennya menarik apa gara-gara kenal atau gara-gara gimana ini? Ayo. Sebetulnya jujur ya, memang kita lagi nyari yang mengetahui tentang dunia makanan. Oke. Nah, tak search kan, karena kan kita segmennya paling banyak orang Surabaya. Oke. Terpilih dirimu. Alasannya kenapa? Sekarang Karena nggak ada fotonya orangnya. Sekarang aku tanya. Ya, alasannya Ganti ya. alasannya. Oke, alasannya ngundang dirimu satu sebetulnya. Karena nggak tahu siapa orang ini. Benar dong? Nah, sedangkan kalau orang lain itu kan di tempat lain ya. Kita ngomong yang kemudian membahas masalah makanan kan selalu muncul. Oh, ini tahu wajahnya siapa dan kebanyakan. Ya, Mukbang, makan. hanya makan dan aku tahu itu dibikinnya itu seperti kayak orang dibayar. Jadi bukan anu. Nah, sedangkan kalau dirimu kan masuk sampai ke gang-gang sempit, tahu telur yang masuk gang di Dinoyo atau apa ya. Terus ada makan yang paling banyak kan di daerah timur toh. Kalau ya karena kita domisili kan timur. Aku lihat kan makanannya paling banyak di termasuk mie babat Kembang Jepun. Pernah membahas kan? Loh, mie babat. Oh iya, mie kaji. Mie kaji kan. Nah, itu kan orang yang tidak mungkin. Oh iya lah, mie kaji ada, mie babat Kembang Jepun ada juga. Oke. Itu kan orang-orang itu kan nggak mungkin dong bayarin untuk mendatangkan untuk review seorang ini kan. Nah itu, dan aku ngeliat wajahnya nggak ada. Nah tantangan dong, mau mendatangkan siapakah itu.
Itu loh, makanya kenapa aku ngundang dirimu. Oke. Jadi diperjelas lagi nih, supaya netizen ini ndak julid-julid nanti. Oke. Ngundang ke sini bukan gara-gara kenal. Sebenarnya enggak. Karena sebelumnya enggak kenal ya. Enggak kenal, ini coba. Tadi tunjukkan DM lo ya. Masih nyimpen aku DM. Saya DM tuh ya, bener ya? Iya, betul. Bener, tadi DM kan ya. Oh, nih. Ini bener ya, akhirnya kan ada DM dulu. Sebentar, ini. Ya, lihat ya. Ini percakapannya, halo bro, ya tanya, diundang podcast mau enggak? Ya, langsung dijawab sama dia. Ini Kalau saya kan tahu. Kalau kamu tahu? Kalau saya kan tahu. Ya, play. Kalau saya kan tahu, nama jelas Teguh Hendrawan. Jelas tahu. Ini enggak tahu ya kan, langsung disambut. Ayo, tapi aku bukan food blogger loh ya. Kami minta langsung nomor WA dikasih ya. Barusan aku tanya ke WA-nya kan, bener gak kamu temanku yang ngasih? Betul. Ya. Jadi bener sama-sama kali saya ngundang Winarto yang Surabaya Kuliner Info karena tidak kenal. Bener Awalnya. Ya? Awalnya gak kenal, tapi kenapa pilihan saya ke Surabaya Kuliner Info? Karena ini misterius. Ya kan? Kok bisa tetap hidup di saat yang lain keluar wajah semua gitu ya? Itu kan aneh gitu. Dan juga dia ngupasnya bukan cuma tempat ini baru dikupas, ada tapi sedikit, lebih banyak masuk ke blusuan-blusuan. Ya kan itu ya, makanan itu ya. Oke, sekarang aku mau tanya ini bro. Ya. Termasuk food blogger nggak sih? Kalau gini kerjaan ini, Surabaya Kuliner Info ini. Kalau istilah secara awam, memang rata-rata nyebutnya kita ini sebagai food blogger paling gampang. Cuman sebetulnya lebih tepat kalau saya lebih tepat disebut foodies. Foodies. Kenapa kok namanya foodies ini kenapa? Karena food blogger. Kan harus punya blog. Artikel ya. Blogger itu berarti harus punya artikel sama nulis ngupas kata-kata. Betul. Kalau saya kan enggak ada blog. Suka-suka aja. Suka-suka mau pas makan di mana kita liput. Ya sudah. Enggak ada blog khusus gitu ya. Tapi bisa masak? Atau biasanya kan ada food blogger kan mungkin dia pinter masak, makanya dia tahu kasih komentarnya atau apa. Kalau saya pinter masak bisa, karena kerjaan kan buat kue, tukang kue juga. Dan saya bisa bikin kue. Cuman kalau dibilang suka masak, enggak juga, tapi bisa. Oh bisa. Nah sebentar, tadi kita kelewatan, belum kesana. Ya, siap. Istri usahanya apa namanya? Mungkin bisa tunjukkan Instagramnya. Mona Lisa Cake. Untuk wedding. Mona Lisa Cake. Jadi paling banyak bikin kue tart. Wedding dan ulang tahun ya. Sama hamper sekarang Idul Fitri ya. Ya. Itu berarti lulus kuliah sudah dirintis itu. Ya, tahun 2000 kita mulai. Kan ya betul-betul lulus kuliah mulai. Langsung mulai itu. Ya. Padahal kan suami istri ini kan basicnya arsitek ya. Memang siapa yang awalnya bisa bikin kan kalau istri memang kan kebetulan dari sejak kuliah itu sering bikin kue. Pertama-tama kalau saya nggak salah ingat itu suka bikin brownies. Brownies dibawa ke teman-teman kuliah. Ya rata-rata mereka kan cocok terus pesan dibikinkan seperti itu. Jadi artinya istri ini lebih memang dari awal suka bikin kue. Karena didikan orang kuno kan. Hollandspreken. Bukan. Ya intinya harus bisa jahit, harus bisa bikin kue. Ya kan? Serius ini. Iya benar ya. Saya tertarik gara-gara dia itu kuat di situ. Di saat yang lain-lain itu jarang loh yang bisa jahit, bisa masak. Itu dia bisa. Seperti itu. Jadi akhirnya ya mulainya dari dia, terus lama-kelamaan ya mau nggak mau aku kan harus bantu dong. Waktu dulu pertama-tama awalnya kan konsepnya saya yang desain, dia yang bikin kue. Ya seperti itu. Nah terus sekarang munculnya yang Surabaya Kuliner Info ini setelah ada Mona Lisa Cake gitu? Oh iya jauh. Jauh. Kalau saya aktif di perfoodisan ini kan masih, saya bilang masih ya, sekitar 6-7 tahun lah. Ya lumayan loh, 6-7 tahun. Ya dibandingkan dengan teman-teman senior perfoodisan kan masih banyak. Masih ada yang lebih lama? Oh banyak. Masih eksis nggak sampai sekarang kalau yang lama-lama itu? Masih. Oh masih ada yang ya 1-2 ada yang enggak, cuman rata-rata sebagian besar masih. Oh masih. Oke. Dulu pemikirannya untuk foodies ini bikin Instagram Surabaya Kuliner Info dari mana dasarnya? Suka-suka aja. Pertama ya, seneng-senengan. Waktu betul-betul awal itu pemanfaatan kamera. Karena punya kamera
dulu DSLR kan nganggur percuma dong. Oke. Karena awalnya beli DSLR kan tujuannya untuk dokumentasi kerjaan saya. Sorry. Kerjaan di wedding, betul. Kan kalau wedding ulang tahun kan enggak setiap hari. Ya, ya. Seminggu sekali paling enggak ya dulu ya. Ya, itu kalau rame. Kalau masa kalau enggak seminggu sekali. Berarti bisa. Loh, kalau memang waktunya ya enggak seminggu sekali lagi, bisa Jumat Sabtu Minggu gitu kan. Iya, benar. Kalau enggak waktunya ya bisa tiarap. 2-3 bulan libur kayak puasa, apa kan enggak ada wedding sama sekali. Enggak ada event sama sekali. Jadi daripada kameranya nganggur dipakai. Awal mulanya seperti itu. Berarti pergi kemana makan mesti bawain kamera. Kayak orang nganggur ya. Tapi intinya memang saya kan suka seni, suka art dari awal. Suka makan juga nggak berarti? Suka. Oh memang suka makan memang juga? Suka makan, cuman bukan pemakan semua ya. Bukan pemakan semua. Ya, kalau ada yang bilang, pasti bujuk ini, foodies kok gak lemu. Iya, memang gitu, foodies kok gak gendut, kenapa? Karena memang enggak pemakan semuanya. Kalau kan ngerti umur juga ya, umur-umur sekitar ini kan rawan. Tapi kalau 7-6 tahun lalu kan masih muda tuh, Win. Ya, cuman artinya kan kita ngerti lah, enggak semua dimakan. Dan kebetulan dari dulu itu kurang suka sama yang namanya seafood. Oh, makanya ya, seafood itu yang kolesterolnya. Gak pernah mengupas tentang masalah seafood berarti? Yo, pernah dong, pernah. Kalau makan kan tetap makan. Tapi kan bukan prioritas yang makan sehari-hari itu loh. Istilahnya kalau nganggur-nganggur cari makanan seafood kan enggak. Ya. Nah, sekarang yang sering dirimu liput segala macam, yang foto ya, posting ya. Itu makanan ke arah mana sih? Sama segmennya itu ke arah kemana, Bin? Kalau mempositioningkan diri, artinya gitu ya. Kalau saya mempositioningkan diri ini lebih ke arah street food. Bukan ke arah lifestyle-nya ya. Iya. Karena ya kalau sudah ke arah situ itu faktornya banyak. Terus ya kasih ke adik-adik lah. Maksudnya apa? Yang lifestyle itu? Betul, kasih ke adik-adik lah. Lifestyle itu contohnya kayak apa sih? Ya ke kafe-kafe. Apa ya? Ya rata-rata kalau untuk makanan ya ke kafe ya artinya. Kafe-kafe baru apa gitu. Ya memang 1-2 tetap ada yang minta kita liput ya. Oke, nggak masalah. Tapi sebagian besar kan pasti kepinginnya yang muda-muda lah yang tampil. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kan ada jatahnya sendiri-sendiri. Ya, kalau street food, utamanya ke street food berarti? Betul. Nah, di street food itu biasanya diundang orang atau inisiatif? Ya enggak dong, street food mana ada yang mau ngundang. Masa enggak ada ya? Jadi ya ada satu betul-betul ngundang gitu, ada 1-2 lah. Cuman artinya kalau ngundang kan rata-rata mereka takut waduh ada budget berapa ini. Kita street food, tapi enggak lah, kita kalau street food makan sendiri, bayar sendiri. Makan, bayar, foto, posting. Gitu ya, benar ya? Berarti pakai duit sendiri berarti? Oh iya dong. Nggak rugi dong, Win? Nggak rugi? Aduh, dibilang rugi, ya kan kita harus makan. Mau nggak mau kita nggak foto pun kita harus makan. Satu hari harus makan 3 kali. Seperti itu. Nah sekarang street food yang paling suka itu di daerah mana? Contoh apa, segmennya apa kayak gitu? Kalau street food yang betul-betul street food ya pasti daerah lama Surabaya lah. Daerah pusat, contoh? Utara itu yang makam penili kayak gitu-gitu? Ya pusat itu ya istilahnya daerah-daerah apa namanya, Undaan, Kawasan dan sekitarnya, Gubeng. Kalau yang agak utara kan ke daerah Perak. Ya. Itu paling pusatnya kalau street food itu pusatnya di sana. Kalau yang lama-lama loh ya. Ya. Kalau yang baru-baru sekarang ya banyak. Cuman karena ini bukan pekerjaan utama ya, jadi enggak terlalu explore kemana-mana. Sebisanya aja. Nah, tapi kan dalam arti kamu explore ini kan dari hati ya. Enggak disetting, maksudnya enggak disetting. Kalau nggak enak dibilang enak gitu, ada liputan gitu nggak? Atau pokoknya yang penting diposting di tempatnya Surabaya Kuliner Info pasti yang enak-enak ya? Betul. Gini, kalau ditanya enak nggak enak, kadang sensitif ya, sensitif. Karena saya juga pernah buka
makanan sendiri, bahaya. Karena omongan orang ini bahaya. Oh, oke. Bisa menggiring opini ini bahaya. Ya, ya. Karena itu saya tidak pernah mau semua postingan saya boleh dicek, tidak pernah mau ada kasih rating. Kan ada yang ngasih biasanya itu 7 dari 10 Ya, atau ya, 8 dari 10. Ya, ya. Aku tidak pernah mau. Karena itu bisa menggiring opini. Kan judulnya Surabaya Kuliner Info. Kita cuma kasih info. Oke. Gitu. Tapi yang dimakan pasti enak menurut Erwin. Erwin. Ada beberapa yang tidak enak juga. Oh, tapi diposting. Kadang kalau memang keterlaluan saya posting, tapi biasanya kalau keterlaluan gitu serius keterlaluan. Posting tapi tanpa nama. Oh. Tapi rata-rata mereka tahu, netizen, follower saya tahu. Oh ini di mana gitu. Wait. Bilang katanya nggak enak, keterlaluan diposting juga, tapi tanpa nama. Tapi kalau misalnya kita dibayar, maksudnya? Ini ceritanya tadi kan makan sendiri. Tapi kalau kita di endorse, itu kan repot itu. Akhirnya kita dibayar, tapi makanannya enggak enak. Nah, itu kejadian kayak apa kalau gitu di endorse? Ini yang ekstrim dulu ya. Yang ekstrim dulu. Kalau yang ekstrim dulu, pernah satu ketika di endorse, saya lupa apa itu. Produknya itu betul-betul orang rumahan yang baru-baru pertama kali buat. Sudah tidak layak, dari tampilan aja sudah tidak layak. Dimakan pun tidak enak ya. Akhirnya saya kembalikan. Itu endorse, di endorse. Duitnya tak balik no. Oh iya. Tapi kalau sudah tidak keterlaluan, artinya tidak keterlaluan nggak enaknya gitu ya. Kadang apalagi kalau kita misalnya kenal ataupun dalam tanda kutip ekstrimnya dibayar, ya kita kalau ownernya bisa dikasih masukan dan ada perbaikan ya enggak masalah. Cuman artinya kita kalau enggak terlalu parah gitu saya sebisa mungkin enggak kasih omongan ini enak atau enggak enak atau nilai. Karena apa? Kita kan judulnya Surabaya Kuliner Info. Kita cuman kasih info. Oh, jadi itu konsepnya kenapa namanya Surabaya Kuliner Info. Iya. Jadi itu bukan untuk menjudge salah satu makanan ini enak nggak enak, tapi yang penting ini info yang di Surabaya ini ada makanan ini gitu. Karena saya tahu betul, karena saya awalnya kan dulu pernah jual makanan juga. Pernah kalau kita bikin misalnya bikin apa varian apa gitu ya. Yang datang itu pertama kali justru orang-orang dalam tanda kutip suruhan depot A, depot B saingan kita. Oh, jadi datangkan itu saingan-saingan itu. Dan itu mereka liput dan komentar di postingan kita yang baru itu, komentar yang jelek-jelek lah, apa itu menggiring opini. Jadi istilahnya saya sebisa mungkin tidak mau seperti itu. Tidak mau seperti itu. Jadi kita cuma kasih info. Kan selera kan beda-beda, Bu. Aku ambil kamu bilang minuman ini enak atau enggak kan bisa berbeda. Ya, benar. Setiap lidah kan beda penilaian. Ya. Oke, sekarang kita tes nih, Win. Tahu campur pernah tuh ya juga makan tahu campur ya? Kalau tahu campur di Surabaya ya? Ya kalau tanya tahu campur, follower saya bosen nanti. Oh, pasti tahu jawabannya. Oh, sudah tahu apa? Pasti tahu jawabannya. Apa yang paling enak. Yang kamu doyan, bukan enak. Kalau enak nggak enak kan selera. Yang paling favorit saya. Favorit saya ya Kalasan. Abdul Mahfud. Loh, kalau sama Sadak kurang favorit atau karena terlalu jauh atau gimana? Ini percaya enggak percaya ya? Sadak itu enak. Aduh, nyebut merek enggak enak loh. Oh, enggak boleh ya? Ya boleh sih. Enak, kan saya bilang enak. Enak, betul. Cuman kalau terlalu rame itu makanan manapun, kalau terlalu rame aku enggak seneng. Oh, kayak zaman penjajahan gitu. Antri rame. Iya, enggak tahu kenapa. Kalau yang makanan yang terlalu rame enggak terlalu suka. Oh, oke. Dan itu persentasenya besar sekali. Ayo coba sebutkan mana yang rame banget pasti. Ayo nanti ketahuan lah. Nanti kamu tanya apa lagi kan ketahuan. Oke. Sekarang kalau bakso doyan nggak sebetulnya bakso? Nah ini lucu kalau cerita bakso. Kalau saya dulu zaman SMA, mungkin nanti teman-teman yang lihat ini ketawa-ketawa sendiri. Saya sekolah Petra Manyar. Oh ya pasti satu bakso itu kan Pak Jo itu tuh. Pak Jo tuh? Pak Jo. Percaya enggak percaya?
SMP, SMA saya di Petra Manyar. Sampai lulus enggak pernah makan Pak Jo sama sekali. Apa serius? Kenapa? Begitu pulang sekolah dijemput atau? Justru makannya kena pengaruh teman-teman. Waktu SMA itu kan zaman nakal-nakalnya ya. Zaman nakal-nakalnya pulang itu enggak langsung pulang. Pulang itu sampai rumah kalau enggak di atas jam 4 sore itu enggak enak gitu. Jadi kalau pulang habis sekolah jam 2 kan bal-balan. Bal-balan dulu sampai dulu lebih hitam ngapain. Itu justru sama teman-teman diajak cangkruk ke Jalil di Embong Ungu tuh kan. Iya. Justru doyannya saya Dalil. Seperti itu. Malah Pak Jo yang 6 tahun saya sekolah di sana malah enggak pernah nyobanya setelah jadi foodies. Oh, akhirnya nyoba. Ya, lucu ya. Terus makanan yang street food yang paling dirimu nggak doyan itu apa sebetulnya? Kan ada nasi campur kan doyan, karena sering tak lihat sering posting nasi campur kan, yang mirip-mirip PTB kan banyak. Ya, tahu telur sampai yang geganggang kan juga. Apa ya? Soto atau apa? Doyan. Soto doyan. Street food ya, street food tak lontong doyan. balap, sate kerang. Street food tak doyan. Yang nggak doyan. Street food tak doyan. Apa ya? Pasti doyan semua. Pasti ada yang nggak doyan, cuman kok lupa ya. Kebanyakan yang iya, apa ya? Pasti ada lah. Ada ya. Saya bukan pemakan segalanya. Oh, oke. Iya. Kalau makanan yang banyak mengandung lemak-lemak gitu doyan? Babi maksudnya? Ya paling nggak secara langsung kan itu. Saya sebetulnya enggak terlalu suka yang kalau babi yang enggak terlalu ada lemaknya masih bisa lah. Kalau yang samcam yang betul-betul babi kecap kayak gitu-gitu itu doyan ya. Enggak terlalu suka. Oh. Enggak terlalu suka. Enggak pernah dikupas. Enggak pernah masuk dibahas di sini. Lah kalau sudah dikupas ngapain? Ya, kecuali kalau memang undangan istilahnya kalau kita ke kawinan atau apa dikasih ya terpaksa dikupas. Tapi sebisa mungkin ya enggak dimakan lah. Namanya enggak doyan. Oke. Sekarang ini kembali lagi. Ya. Followernya kan 127.000 ya kan? Okay. Ya segitu banyaknya. Itu follower memang segitu banyaknya atau gimana itu? Oh itu ngumpul setengah mati bro. Masa ngumpul setengah mati? Serius? Serius. Itu berarti hasil dari ngumpulkan sesungguhnya? Enggak gini, iya. Artinya kalau zaman sekarang itu memang susah banget. Kalau dulu gampang. Nah sekarang kan zamannya sudah berubah dan semakin banyak ya foodies ya. Oke, jadi terpecah maksudnya terbagi-bagi gitu ya? Iya, apalagi kan sekarang kan lagi ngetren figur yang makan mukbang dan segala macam ASMR. Punya saya kan enggak kurang menarik kalau untuk ya anak-anak enggak sekarang. lah, maksudnya. Mestinya seperti itu. Mestinya. Kalau dari data lo ya. Tapi memang berarti dulu lebih gampang. Dulu lebih gampang, jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Mulai kerasa susah dapatkan follower gimana? Mulai perkapan? Satu dua tahun terakhir. 1-2 tahun terakhir. Susah. Maksudnya naiknya. Ya. Karena sudah kelihatan 127.000 ini jadi susah, nggak kelihatan belakangnya atau mau jadi enggak, memang susah. Dapatnya susah. Gini, lucunya kita ini ngomong deret ukur sama deret hitung ya. Kalau dulu sebelum tahun-tahun anu ya, 100K ini maksudnya jadi tujuan utama gitu ya. Tujuan utama. Wah, followerku harus mencapai 100K. 100K kan rasanya kebanggaan tersendiri. Tapi begitu kita sudah 100K nih, teman-teman kita sudah 300K, 400K. Loh kok bisa? Loh ya kan mereka juga tumbuh. Oh, dan tumbuhnya tumbuh bener atau ya, tumbuh kita deret, aku nggak ngerti lupa deret hitung, mereka deret ukur. Jadi mereka lebih cepat. Nah itu gara-gara mungkin ya kita nggak jual figur ya. Oh, loh kenapa sekarang kok nggak jual figur juga sekali, Ewin? Ngikuti sama kayak teman-teman lain. Saya takut nanti followernya hilang. Karena? Lihat makan nggak jelas makan. Ada lagi. Jadi harus figurnya itu yang bukan berarti. Tidak, itu guyonannya. Artinya gini, memang bukan style saya. Saya orangnya enggak enggak suka tampil pertamanya. Kedua ada alasan khusus karena kalau kadang itu
banyak yang komen, banyak yang komen, oh aku beli nggak tampilannya kok nggak persis kayak gitu. Alah ngendorse karena endorse ini makanannya porsinya diakeh-akeh. Saya sebisa mungkin menghindari itu. Jadi kalau saya makan kemana-mana orang kan nggak tahu saya siapa. Ya. Jadi saya beli porsinya normal. Tidak, kalau memang nggak menarik pun tak tambah sendiri saya beli loh. Jadi misalnya nih, kalau sedikit tuh tambah lagi gitu ya. Berarti ini murni murni bukan kebanyakan endorse ya. Bukan kebanyakan endorse, tapi endorse kan tetap ada. Ya terima kan. Berarti yang kayak street food ini murni yang kalau bicara street food ya, mana ada street food mau bayar foodies ya kan? Loh kalau endorse tetap terima berarti? Oh terima. Duitnya enggak mau siapa? Lumayan gak sih sebenarnya kalau di endorse ini? Oh kalau ditekuni lumayan bro. Ini ditekuni gak sekarang? Enggak terlalu sampai, kalau pokoknya tidak mengganggu aktivitas saya. Sebatas tidak mengganggu aktivitas saya, oke, ayo. Kalau sekarang yang paling sering endorse Erwin endorse dirimu yang apa? Yang apa tempat makan apa? Kayak contoh hotel atau mungkin kafe yang sering endorse atau kalau yang sekarang ya. Kalau gitu? sekarang memang aplikasi ya yang e-commerce sekarang kan lagi bakar-bakar duit tuh. Iya. Ya mereka ya lumayan. Setor duit kita berbulan pasti rutin. Bikin lah kontennya ya. juga enggak? Enggak. Jadi murni cuma posting gitu aja. Karena mereka pasti enggak tertarik kalau enggak keluar figur. Mereka pasti cari yang mau keluar figur, mau ngomong, mau tampil terus acting gaya-gaya. Kalau saya enggak bisa, bro. Enggak bisa. Jujur kalau seumuran kita lah. Lihat orang video makan seneng enggak? Ya nggak seneng sih. Aslinya nggak seneng toh. Aku kalau lihat video orang mukbang skip terus terang aja. Iya. Karena apa? Kita terdistract, nggak lihat orangnya. Kadang-kadang apalagi kalau kenal ya. Wah, iki mangannya digawe-gawe. Ya sering merasa gitu nggak? Iya. Betul. Itu ke distract. Kecuali memang kalau kita lihat figurnya, wah iki ayu iki. Ya ditonton. Tapi kan dilihat orangnya. Iya benar. Bukan makanan nih. Saya enggak mau itu, ke distract. Ya, tapi rata-rata kan sekarang maunya seperti itu ya. Perkembangan zaman enggak bisa dilawan. Ya. Seperti itu. Loh, ini sekarang berarti tempatmu yang Surabaya Kuliner Info ini ya. Itu pasti setiap hari ada postingan atau belum tentu? Belum tentu, tapi ya rata-rata mestinya ada. Ada, cuman belum tentu. Saya enggak matok harus ada enggak. Cuman pokoknya ada di-upload, enggak ada ya sudah. Berarti memang benar-benar memberikan info hanya Surabaya aja tadi? Ya karena saya juga jarang traveling Kalau Gresik gitu enggak, murni rata-rata daerah Surabaya? Kalau kebetulan saya jalan atau main ke Gresik atau ada kepentingan ke manapun itu posting. Jadi bukan membatasi namanya Surabaya Kuliner Info cuma Surabaya enggak ya? Enggak. Kalau minuman? Maksudnya? Kan ini rata-rata kan lihat kan banyak makanan. Nah sekarang kan ada muncul minuman itu juga sering. Minuman apa ini? Kayak kopi-kopian gitu atau? Mungkin boba kayak gitu-gitu pernah membahas itu pernah. Cuman pernah ya? Artinya kalau minuman kan kekuatan saya itu kan di street foodnya. Kalau street food minuman apa? Ya. Gitu. Jadi banyak makanannya berarti. Banyak makanan. Kalau minuman street food apa? Es teh. Sekarang kan es teh kan pernah ini lagi viral yang pakai kantongan gede gitu-gitu. Oh ya itu kan ya kebetulan kalau aku kan enggak terlalu suka yang terlalu viral gitu. Jadi memang kan sesaat toh, cari popularitas sesaat hilang loh. Mana ada sekarang lagi enggak ada. Betul. Ini memang sesaat itu yang pakai kantongannya. Oke, ini mau sampai kapan ngerjakan ini Surabaya Kuliner? Nah, ini salah satu yang menarik karena apa saya enggak mau tampil figur. Karena dari dulu kerjaan saya kalau saya perhatikan ya. Sebisa mungkin saya cari yang bisa jalan tanpa kehadiran figur. Oke. Sistem yang jalan. Jadi kalau suatu saat aku enggak bisa, kalau memang sistem ada yang mau melanjutkan kan bisa. Mungkin anak gitu ya nanti ngelanjutin anak ya? Ataupun siapapun kalau saya siapapun itu kalau figurnya terlalu kuat repot. Kalau figurnya sudah ada ya hilang dong. Ya. Tapi itu pemikiran lama lah. Kalau
sekarang pun yang figur kan tambah lama tambah ngetop tuh. Oh, gak lah. Tapi Salah satunya nanti, makanya saya mau diundang ke podcast ini. Siapa tahu nanti Teguh Hendrawan ini jadi. Enggak lah, tapi diamini lah. Tapi kita Amin kasih, kan itu? diamin cuma kita ya orang biasa-biasa aja lah. Wah luar biasa. Ini berarti dari ini ya, analisanya berdasarkan dari ilmu dari arsiteknya ini berarti. Analisa apa ini? Ya ini membuat usaha bisnis Surabaya Kuliner Info, enggak. menampilkan figur itu kan ternyata kelihatan kan buat jangka panjang itu juga. Itu pure dari pengalaman. Oh. Karena kalau saya di wedding, rata-rata teman-teman saya yang memulai awal dari saya, apalagi yang fotografer ya, semua sekarang tidak ada hilang. Kok bisa? Regenerasinya terlalu cepat, bro. Dan rata-rata mereka yang teman-teman yang lama yang ngobrol dengan saya, rata-rata ngomong, ya memang aku mau bertahan sampai kapan. Kalau sudah nanti sudah sekitar umur 40, 40 lah, 40. Suruh moto outdoor yang nekuk-nekuk gini, boyok loro kabeh jadi. Akhirnya pergi ke scene saya lebih mahal ya. Iya, jadi memang itu terbukti. Sekarang rodanya berputar cepat sekali. Jadi vendor-vendor yang lama itu rata-rata sudah berganti semua. Sudah berganti semua. Bahkan untuk teman-teman yang bikin wedding cake pun yang sepekerjaan sejenis sama saya itu yang seumuran, segenerasi sama masuknya sama-sama kita juga sudah banyak yang hilang. Seperti itu. Nah, sekarang perspektifmu ini ya ke depannya Bin. Ya. Dengan kayak foodies ini harusnya semakin ke depannya semakin banyak, persaingan semakin berat atau masih berprospek? Karena kan generasi muda ini kan banyak yang nonton juga kan. Asal mau ngikuti perkembangan pasti prospeknya bagus. Tetap masih prospek bagus. Masih prospek bagus. Saya kan bukan pure kerja di sini ya, tapi jadi sebisa saya dan tidak mau istilahnya ikuti perkembangan zaman tapi tidak mau merubah konsep saya yang sebenarnya tidak mau. Okay. Pokoknya sebisa saya lah. Oke. Sip mantep itu. Ini nggak kerasa loh, kita mungkin sekitar sudah 40 menit ini. Oh ya? Iya. Dikasih kode sudah 40 menit. Padahal kurang ya, kita ngobrolnya kurang lama ya. Siap. Nah teman-teman. Berarti ada part 2 nanti. Oh iya harus lah. Part 3 dan seterusnya ya. Pokoknya kalau teman-teman mau endorse ya, tetap menerima kok ya. Oh tetap dong. Cuma makanannya kalau nggak enak ya mohon maaf gitu ya. Enggak lah, makanan enggak enak itu sekarang makin jarang loh. Oh makin jarang ya? Makin jarang. Karena kan semakin kesini kan semakin pintar-pintar sekarang. Oke. Cuman kan kadang perlu masukan kanan kiri. Ya itu tujuannya ngundang kita kan seperti itu. Jangan takut kritik itu aja. Ya kalau takut kritik ya percuma ya. Ada, tetap ada. Cuman ya istilahnya ya tiap orang kan beda-beda lah ya. Cuman pesannya itu toh, jangan takut kritik. Ya. Silakan DM ya langsung ke Surabaya Kuliner Info. Siap. Dijamin dijawab langsung sama ownernya. Iya, ya. Karena nggak pakai manajemen admin. ya. Nggak pakai admin ya. Bayari adminnya nganggo apa, Bro? Jadi enak langsung cepat dijawab kok. Saya sudah ngalami sendiri cepat dijawab karena beberapa yang tempat lain lama banget. Oh berarti sudah kontak-kontak yang lain ya? Sudah dong. Makanya kan jatuh cinta pada pilihan yang ini. Siap. Ternyata konco dewe ternyata ya. Apalagi teman sendiri lebih cepat ngomongnya ya. Siap. Sukses selalu ya. Sama-sama. Ya sama Mona Lisa cake-nya juga. Bener ya Mona Lisa cake. Betul. Juga selalu sukses dan bertahan. Dilanjutin anak-anaknya nanti begitu ya. Amin. Oke, thank you, kita tos dulu. Thank you. Okay.